Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu gereja Tuhan yang berada dalam tanda kelahiran, inilah gereja yang terus mencari perkara yang di atas. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama berkata, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Kristus Yesus, Kepala Gereja mempelai pria yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Betapa Engkau baik, sangat baik bagi kami. Engkau merindukan hidup kami terus dikerjakan dan dipersiapkan oleh Tuhan. Terutama Tuhan inginkan kami sampai serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebabnya pada saat sore ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Kami memohonkan kasih dan kuasa-Mu melalui firman-Mu yang Kau taburkan di tengah-tengah kami untuk terus mengerjakan, mempersiapkan gereja-Mu Tuhan. Terutama di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kami, supaya kami mampu dan kuat berjalan, terutama dalam mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami sekaliannya, urapi hamba-Mu yang dipercayakan menampaikan firman-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan dan telinga yang bisa dapat mendengar, biar kami semua mendapat berkat khusus sore hari ini. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan adanya, apapun bentuk pekerjaannya sudah dipatahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh-Mu menguasai, memimpin kami sekaliannya. Kami siap mendengar firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu secara khusus pertaruhkan pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan duduk dengan baik. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Salam persekutuan kita Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Luar biasa pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih mendapatkan kemurahan Tuhan yang luar biasa, di mana ya kita masih bisa dihimpunkan Tuhan dalam rangkaian ibadah yang Tuhan masih percayakan setelah ya kita melewati ya pergumulan di mana ya saudaraku wabah COVID-19 yang kita sama-sama juga ya bisa ya saudaraku mengalami, juga saudara dikasih oleh Tuhan melihat penggenapan firman Tuhan. Dan saat ini kita sedang berada dalam ya new normal saudara ya. Ini satu kemurahan Tuhan yang masih Tuhan lanjutkan untuk mempersiapkan saya dan saudara ya menjadi sidang mempelainya Tuhan. Puji Tuhan. Ya Bapak Gembala kita ya tadi habis ibadah ya meminta saya melayani di sini karena ada halangan. Bapak Gembala kita tidak bisa hadir, tapi saya percaya ya apapun yang Tuhan percayakan kita bisa nikmati melalui firman Tuhan. Saya yakin kita semua pasti mendapat berkat sore ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tadi pujian kita mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita satu kali segambar dengan Tuhan. Dan juga salah satu tema besar ya yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bagaimana ya Tuhan inginkan gereja Tuhan berada
dalam pemulihan, ya, sampai siap menyambut kedatangan Tuhan. Yesus masih harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Ya, dan pemulihan yang paling saudaraku tertinggi adalah menjadikan kita serupa dengan Dia. Menjadikan kita segambar dengan Yesus. Ya. Oleh sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk terus berada dalam perhatian Tuhan. Ya, dan berada dalam perhatian Tuhan berarti ini adalah kesempatan kita untuk terus dipulihkan oleh Tuhan. Sampai kepada pemulihan yang sempurna. Tapi saudaraku, mengawali pemulihan itu, saudara, dimulai dengan kita memiliki tanda kelahiran baru di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, sebab kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, yaitu dari firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, kita bersyukur kita sudah dilahirkan. Ya, kita dilahirkan, saudaraku. Firman Tuhan katakan, saudaraku, dalam kitab ya Efesus, bahkan dalam kitab Petrus juga dikatakan kita dilahirkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan sudah melahirkan kita. Sehingga kita memiliki pengharapan kepada saudaraku yang tidak binasa, yang tidak layu, yang tidak cemar, yang tersimpan di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu gereja Tuhan yang berada dalam tanda kelahiran, inilah gereja yang terus mencari perkara yang di atas. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama berkata, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Mari kita baca ayat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau menampaikan kepada kita betapa akhir-akhir ini kita sangat membutuhkan, ya saudaraku, kehidupan yang mencari perkara yang di atas. Dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai ayat keempat, kita baca dulu bersama-sama biar kita semua diberkati oleh Tuhan. 2, 3, iya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya jemaat berfokus mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas ini sangat penting karena Kristus telah duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, perhatian gereja Tuhan di zaman akhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Saya mau himbau kita untuk terus mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Kristus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tentu kita tahu rancangan Tuhan. Dari sejak semula. Bagaimana Tuhan ingin, ya, saya dan saudara bersama dengan Tuhan.
bersama dengan Kristus. Dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, sebab aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat, supaya di mana aku berada, kamu juga ada di sana. Tuhan ingin bersama dengan kita. Tuhan ingin bersama dengan saya, bersama dengan umat tebusannya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkara yang di atas ini menjadi suaraku fokus daripada gereja Tuhan. Sebab suaraku dari sejak semula, kita sudah banyak dengar apa yang disampaikan Bapak Gembala. Bagaimana sorga itu pernah rusak oleh karena pekerjaan Lucifer, malaikat yang memberontak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan saudaraku, karena saudaraku, Lucifer itu ingin menyamai Tuhan. Akhirnya dia dilempar dari sorga. Dan saudaraku, sorga itu sudah sempat rusak oleh karena pekerjaan setan, saudara. Tapi saudaraku, kalau kita melihat, Lucifer itu tidak langsung dihukum. Begitu melakukan dosa, begitu sombong, begitu saudaraku mencoba memberontak kepada Tuhan, tidak langsung dihukum Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Maka saudaraku, penghukuman bagi setan belum dilakukan sebelum Tuhan memunculkan manusia yang saudara dikasihi oleh Tuhan, yang betul-betul taat dan benar di mata Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan diri kita. Sebenarnya Tuhan inginkan manusia yang diciptakan Tuhan itu segambar dengan dirinya. Supaya Tuhan memperlihatkan manusia yang diciptakan itu betul-betul menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Tapi saudaraku, kita melihat Alkitab mencatat manusia yang pertama itu gagal. Dia jatuh dalam dosa melalui istri Adam yang ditempat di sisinya. Sehingga manusia harus kehilangan gambar Allah. Manusia yang pertama tidak bisa mempertahankan gambarnya Tuhan. Maka Tuhan ingin kembali memulihkan manusia yang rusak itu lewat kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke tengah dunia ini. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, coba kita baca saudara. Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua, haleluya. Mari kita baca bersama-sama atau mulai ayat ketiga saja. 2, 3, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Yesus harus diutus untuk saudaraku mengerjakan pemulihan dan penyelamatan bagi manusia. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan dia sudah menyatakan diri lewat kedatangannya sebagai manusia. Dia telah mati dan bangkit. Dan dia kembali duduk di sebelah kanan Bapa.
Itu sebabnya kita melihat, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu, Tuhan memberikan kemenangan. Mari kita baca Wahyu pasal 12. Wahyu pasal yang ke-12. Kita perhatikan ayatnya yang coba bersama-sama Bapak Ibu Saudara, biar kita semua diberkati. Ayat yang coba ayat 10 atau ayat berapa ya? Coba kita lihat. Wahyu pasalnya yang ke-12. Kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana ya surga bersuka cita. Ya. Wahyu pasalnya yang ke-12. Coba ayat 10. 2, 3, ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Maka ia harus, coba sekali lagi ayat yang ke-10, 2, 3, ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendakwa itu sudah dilemparkan lewat kuasa darah Yesus. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, maka setan telah dikalahkan. Setan telah dihancurkan. Maka inilah juga kemenangan gereja di zaman akhir. Ketika kita memikirkan perkara yang di atas, maka sebenarnya kita selalu mendapat kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Tapi untuk mendapat kemenangan ini, kita perlu renungkan bagaimana harga yang dibayar oleh Yesus. Ketika saudaraku Dia menjadi manusia. Dia mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh manusia. Sangat jelas dikatakan dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat ke-7. Ketika Dia menjadi manusia, Dia belajar taat. Ya. Coba kita baca dalam ayat yang ke-7, saudara dikasih oleh Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat ke-7. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3, iya. Dalam hidupnya sebagai manusia, mempersembahkan doa dengan ratap. Terus ya, sekali lagi kita lebih sungguh. 2, 3, ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini sangat luar biasa. Bagaimana ketaatan Tuhan Yesus merupakan satu teladan bagi kita gereja di zaman akhir untuk berkemenangan di dalam Tuhan. Satu pertaruhan yang sangat dahsyat untuk memulihkan manusia yang berdosa karena setan sudah merusak. Maka Yesus harus mempertaruhkan hidupnya.
harus mempertaruhkan saudara dikasih oleh Tuhan, ketaatannya. Maka gereja Tuhan, saya dan saudara, walaupun kita berada di tengah-tengah banyak pergumulan, terutama ya kita tahu kita sama-sama mengalami suasana di mana seluruh dunia ya sedang menghadapi wabah ya COVID-19 ini. Mari tetap kita bergumul untuk tetap taat sampai hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai manusia, walaupun dia adalah Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Ketika dia menderita, dia memakai tubuh manusia. Ketika dia dianiaya, dia memiliki tubuh manusia. Ketika dia dicambuk, ketika dia disalibkan, ketika saudaraku ya kakinya ya, dipaku, lambungnya ditombak, dia memakai tubuh manusia. Ini satu pertaruhan yang sangat luar biasa. Karena dia belajar taat. Satu hal pergumulan kita menjelang kedatangan Tuhan ini adalah soal ketaatan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketaatan ini gak bisa ditawar. Ya. Maka saya melihat orang-orang yang taat itu hampir semua mendapatkan pertolongan. Nuh dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7. Di sana dikatakan, karena iman maka Nuh taat. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Maka tidak heran, tidak ada satupun keluarga Nuh itu yang binasa pada zaman air bah. Tapi saudaraku semua diselamatkan. Kenapa saudara ini kasih itu? Karena Nuh sudah membayar harga. Harganya taat. Harga sebuah ketaatan itu mahal Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ketaatan kita terutama kepada Tuhan. Ketaatan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Ketaatan kita sebagai jemaat dalam penggembalaan. Ini merupakan harga yang mahal. Tapi kita pasti berkemenangan. Karena Tuhan pasti memberi pertolongan bagi kita sekalian. Haleluya. Saudaraku, harga yang dibayar Tuhan Yesus merupakan teladan yang sempurna bagi kita dalam soal ketaatan. Kalau ayat yang ke-7 dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi dia bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Dia belajar ya merendahkan hati. Bahkan dikatakan ya berdoa dengan ratap tangis. Ya, air-air ini sebenarnya gereja Tuhan harus banyak menangis melihat keadaan zaman ini. Ya. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kami di pulau selama 4 bulan saya tidak bisa datang karena untuk menyeberang dari satu provinsi kepada provinsi harus ada ya surat kesehatan ya sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saya tetap mengikuti pemberitaan firman Tuhan dari live streaming setiap hari Kamis. Dan saya belajar juga ibadah seperti ini saudaraku ya. Bukan artinya hanya dengar saja, tapi ibadah ya. Walaupun mungkin hanya saya sendiri kadang, saudara ya. Puji Tuhan, ya ada ibadah kita. Hari Kamis ibadah keluarga, saya suruh yang lain melayani, saya sendiri. Saya mau tetap dengar, ya karena saya tahu
bahwa tidak ada kekuatan kita untuk bertahan di tengah-tengah kesukaran kalau bukan firman Tuhan yang terus mengisi hidup kita. Haleluya. Ya, dan saya juga berjuang untuk menangkap, sekaligus juga bisa membagikan kepada yang lain lewat WA, lewat Facebook, saudaraku. Dan memang saya dah, saudaraku, talenta sedikit ya untuk menulis ya, Bapak Saudara. Ya, menuliskan ya. Jadi seringkali memang saya rindu firman pengajaran itu yang sudah dibukakan itu disampaikan melalui tulisan ya kepada yang lain supaya orang lain juga diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Tapi di tengah-tengah pelayanan, saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga banyak mengalami pergumulan, saudara ya. Memang ya ada kalanya juga ya ketika datang musibah-musibah seperti ini bagikan satu ujian bagi pelayanan, bagi jemaat, bagi hamba Tuhan, saudara ya. Ujian ya. Dan ya saya melihat saudara, ya ujian itu memang agak berat saudara bagi saya sebagai gembala. Ya karena kalau gembala itu hatinya adalah jemaatnya. Jadi kalau jemaat itu bermasalah dengan gembala itu pukulan yang berat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu pukulan yang sangat berat sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan ya ketika saya melihat dalam suasana pandemi ini ada memang jemaat-jemaat yang ya tak kenapa senang untuk tidak ibadah dengan alasan COVID-19 saudara. Karena di pulau saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebenarnya ya tidak terlalu masalah ibadah. Tapi tetap juga kita pakai protokol kesehatan. Ya dan kita juga tetap ibadah tidak pernah absen dalam setiap jadwal ibadah. Tapi tetap memakai protokol kesehatan. Tapi mereka yang sebagian juga yang tergoncang imannya saudara. Seringkali membuat ya kesempatan itu untuk tidak beribadah. Bahkan juga ya bukan saja tidak beribadah. Tapi juga membuat kadang-kadang ada masalah-masalah ya. Saudaraku yang sebenarnya tidak harus. Tapi puji Tuhan sebagai seorang gembala. Saya merenungkan memang untuk terjadi pemulihan itu saudaraku. Karena setan itu tidak senang. Kadang memakai kesempatan lewat situasi apapun. Untuk membuat ya anak-anak Tuhan itu terpisah dari Tuhan. Untuk terpisah dari ibadah. Terpisah dari Tuhan. Ya dalam ibadah-ibadah yang lalu saya harus ya turun ke bawah saudara. Untuk pemulihan ya. Karena saya tahu sebagai seorang gembala. Ya harus juga bisa turun saudara. Tuhan Yesus juga pernah turun ya. Dia ya meninggalkan ya kemuliaannya. Demi menjangkau orang yang berdosa. Ya puji Tuhan akhirnya ya semua dipulihkan. Dan kembali ya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini dalam mempraktekkan firman ini memang secara daging. Kita harus saudara yang dikasihi oleh Tuhan rela tersalib saudara. Makanya kalau kita baca dari kitab Kolose pasal 3 itu. Ya setelah kita dibangkitkan. Kuasa kebangkitan itu juga tidak terlepas dari kuasa kematian. Ya, kuasa kematian. Ada kalanya kita harus dan memang harus melewati proses kematian. Supaya nyata kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya. Nyata kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu tidak akan pernah goncang. Walaupun saudaraku banyak tantangan, banyak pergumulan yang diperhadapkan. Kalau kita lihat COVID-19 ini bagaikan musibah. Mungkin ya saudaraku hanya bagaikan banjir kecil saudara. Tapi kalau kita melihat Alkitab bahkan lewat pemberitaan penggembalaan Bapak Gembala kita sampaikan. Menjelang kedatangan Tuhan.
akan kita menghadapi masalah, pergumulan yang semakin berat. Musibah-musibah yang semakin berat akan terjadi. Tapi satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 48. Mari kita lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 48. Coba kita lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Atau ayatnya yang ke-47 mungkin, biar kita lihat dulu. Ini adalah gambaran dasar yang teguh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya, dimulai dulu ayatnya yang oh puji Tuhan, 46 saja, 2, 3, ya. Mengapa berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita melihat di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja Tuhan tidak akan pernah goncang. Gereja yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan tidak akan pernah digoncang dan terpengaruh oleh goncangan apapun. Ya, saudara, saya terlalu yakin Bapak Ibu kita sekalian yang hadir di sini sudah dibekali dengan pengajaran. Dan kalau pengajaran itu sudah menjadi daging, menjadi kehidupan bagi kita, maka kita akan selalu berkemenangan di setiap perkara. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan berkemenangan dalam segala keadaan. Memang ujian di zaman akhir ini bukan sekedar banjir. Tapi satu kali digambarkan di sini bagaikan, saudaraku, air bah. Kalau banjir itu masih kecil. Tapi nanti satu kali kita akan diperhadapkan kepada air bah. Tapi bukan air bah seperti zaman Nuh. Ya. Yang siap menenggelamkan. Kalau kita lihat kitab Wahyu pasal yang ke-12. Ular naga itu menemburkan. Ya. Dari mulutnya air sebesar sungai. Ke arah perempuan itu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan itu saudara dikasih tidak tenggelam karena langsung ditolong Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Langsung ditolong. Bumi dibuka. Bahkan terus perempuan itu dikejar. Tapi Tuhan katakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 itu. Ya. Perempuan itu diterbangkan dengan 2 sayap. Memang inilah pengharapan kita menjelang kedatangan Tuhan. Kalau kita terus hidup dalam kuasa firman, dalam kuasa kebangkitan Tuhan, kemenangan pasti menjadi milik kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya ini. Walaupun saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menghadapi banyak gejolak yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Ya, memang ini seizin Tuhan. Karena Alkitab katakan tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak seizin oleh Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kalau kita terus
berada di dalam firman Tuhan. Kita tidak perlu takut karena Kristus ada bersama dengan gerejanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Gimana jemaat Tuhan masih tetap yakin pemeliharaan Tuhan? Haleluya. Ya, kami di pulau sana melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ya, sebenarnya COVID-19 ini tidak terlalu berdampak di daerah kami. Tapi puji Tuhan walaupun tidak ada dampaknya, masih dapat juga BLT. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya bilang sama jemaat, saudara harus bersyukur. Saudara dipelihara Tuhan lewat pemerintah. Haleluya. Ya, macam-macam dari ada BLT provinsi, BLT ya kabupaten, ada selaku bansos pusat, ada lagi yang lain-lain. Cuman saya tak dapat, saudara. Kalau jemaat saudaraku hampir semua. Ya, tak ada mereka yang kelaparan. Haleluya. Semua dibela Tuhan. Puji Tuhan. Dibela Tuhan. Ya, masyarakat di sana juga mendapatkan ya perhatian dari pemerintah karena daerah masih daerah pedesaan Bapak Ibu Saudara ya. Cuman agak terhalang ya bangunan-bangunan bangunan-bangunan yang dialokasikan pemerintah semua dialihkan penanganan COVID-19. Tidak apa-apa. Yang penting kita tetap dipelihara Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya tidak datang bukan karena tidak ada ongkos Bapak Saudara. Karena memang situasi yang belum mengizinkan. Saya rindu sebenarnya untuk datang PA tapi ya belum diizinkan saudara dikasih. Tapi puji Tuhan hari ini kita juga bisa bersama karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang kami kasih di tempat ini tentunya saudara dan saya kita harus yakin pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Karena Tuhan sudah merancang dari sejak semula untuk kita segambar dengan dirinya. Dan Kristus sudah ya menjadi saudaraku ya teladan yang sempurna bagi kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak ada lagi ya halangan untuk kita. Tidak ada lagi saudaraku yang menghalangi kita. Selagi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita memiliki kemauan ya dan kerelaan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Gembala tadi juga sampaikan di Batam. Dalam kitab Filipi pasal 2, coba kita baca ini. Saya sangat diberkati ayat ini. Ayat yang ke-12. Justru di tengah-tengah zaman yang penuh kesukaran ini kita harus bercahaya. Ya, di tengah-tengah yang bengkok hatinya. Tapi dimulai kita mau mengerjakan keselamatan itu. Coba ayat yang ke-12 kita baca. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 dimulai. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. 2, 3, iya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Tuhan ingin
gerejanya di tengah-tengah dunia atau zaman akhir yang sukar ini bagaikan bintang yang bercahaya. Sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka satu hal yang diingatkan Paulus, kita harus taat mengerjakan keselamatan. Dan gentar, saudara. Ya, ini Paulus sangat tekankan. Ya, bukan saja kehadiran Paulus di tengah-tengah jemaat di Filipi, tapi terutama ketika tidak hadir. Saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini, sekalipun Bapak Gembala kita berhalangan, kita tetap taat mengerjakan keselamatan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara. Ini memang saya melihat memang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini sudah waktunya gereja harus dewasa. Ya, dewasa, saudara. Sebab kalau gereja itu tidak dewasa, maka tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Ya, kami juga di pulau di sana pelayanan. Bersyukur saya ada tidak ada juga jemaat sudah belajar taat beribadah. Ya. Saya biasa kalau keluar tanya jemaat datang gak semua? Ya, ada laporan semua datang. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini satu kemurahan yang luar biasa. Kalau kita mengerti harga keselamatan itu. Tadi sudah sampaikan bagaimana Kristus mempertaruhkan segala sesuatu. Pertaruhan Bapa itu adalah Yesus. Dan betul-betul Yesus menang. Maka ketika dia bangkit pun bukan kebangkitan. Bukan karena dari dirinya sendiri. Tapi karena Roh Kudus. Allah sendiri yang membangkitkannya. Maka ketika kita belajar taat, kita mau belajar sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan. Kuasa kebangkitan itu Tuhan sendiri yang mengerjakannya bagi kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sendiri, bukan kita. Bukan kita yang, saudaraku, berusaha untuk bangkit. Tapi Tuhan, sebab kita sudah melewati proses ketaatan dalam melewati setiap pergumulan hidup, baik pergumulan nikah, ya, sudah dikasih oleh Tuhan, pergumulan dalam pekerjaan, terutama dalam pergumulan ibadah dan pelayanan, saudara. Gereja Tuhan harus semakin dewasa menikapi rencana Tuhan yang agung dan mulia untuk kita siap masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kalau kita diingatkan, carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas, saudara. Jadi fokus gereja Tuhan sebenarnya bukan lagi yang di bumi ini. Walaupun kita tinggal di bumi, tapi saudaraku, perhatian kita adalah perkara yang di atas. Maka Alkitab katakan, simpanlah hartamu di sorga. Jangan di bumi. Sebab ngengat dan karat dan pencuri tidak akan mencurinya. Ngengat dan karat tidak memakannya. Makanya air-air zaman ini, saudaraku, gereja Tuhan, jangan terlalu banyak memikirkan perkara yang di bumi. Haleluya. Haleluya. Amin. Simpan hartamu di surga. Ya, maka saudaraku, Alkitab katakan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Jadi kalau hati kita, saudaraku, di surga, harta kita di sana, hati kita juga di sana. Maka saya yakin jemaat Tuhan, hati kita senantiasa rindu untuk senantiasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Simpan. Maka saudaraku, sejak di bumi ini kita sudah mempraktekkan menyimpan harta.
menyimpan harta di surga. Kalau dalam kitab Yohanes, ini juga adalah praktek kasih. Kasih. Baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Maka seringkali kita sudah menerima pengajaran Philadelphia. Amin. Puji Tuhan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Coba sama-sama. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini jangan sempat Philadelphia kita di zaman akhir ini semakin merosot. Semakin saudaraku kita memikirkan perkara yang di atas, Philadelphia-nya pun semakin saudaraku hangat. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan karena tidak salaman akhirnya enggak teguran saudara. Puji Tuhan. Memang saudaraku kita sekarang ini diizinkan Tuhan. Kita tidak salaman. Diizinkan karena ya peraturan pemerintah. Ya jaga jarak, pakai masker. Bahkan juga cuci tangan. Salah satu juga ya tidak bersalaman. Kalau kami di pulau tetap bersalaman. Saudaraku puji Tuhan. Ya, tapi karena kita juga harus tunduk kepada pemerintah, tidak apa-apa. Tapi jangan sempat Philadelphia kita juga semakin merosot, saudara. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jauh sebelum pemerintah memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat, saya bilang sama jemaat begini. Saudara, ini masa-masa kita mempraktekkan firman. Maka saudara yang Alkitab katakan dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1. Biarlah kamu yang kuat menanggung yang lemah. Ada mereka yang ekonominya sangat, saudara ini kasih Tuhan memprihatinkan. Ya. Tapi puji Tuhan saudaraku, mereka belajar. Maka mereka kumpulkan dana. Lalu mereka saudaraku bagi-bagi berkat kepada jemaat. Ya. Jemaat yang belum mendapat keberuntungan. Ya. Sebenarnya lewat keadaan ini kita sedang dilatih Tuhan untuk juga saling memperhatikan. Haleluya. Amin. Amin. Saya yakin di tempat ini juga pasti yang mau dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Philadelphia. Ya. Philadelphia ini saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya slogan saja. Tapi menjadi satu kehidupan kita yang ingin saling berbagi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Berbagi bukan saja hal jasmani. Tapi dimulai hal yang rohani. Memberi semangat. Ya. Ada kalanya saudaraku ya juga dalam masa-masa pandemi ini kita tidak mendapat keberuntungan dalam soal ekonomi. Kita harus memberikan semangat. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini saudaraku. Ya, jadi Philadelphia harus semakin hangat. Ya, jangan semakin merosot saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, kasih kita terutama kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Ya. Saya melihat kelebihan daripada raja selain dikasih oleh Tuhan, Hizkia. Raja Hizkia itu sudah dikasih oleh Tuhan dalam ya pekerjaan pemulihan. Bangsa Israel untuk dipulihkan keluar sudah dikasih oleh Tuhan dari pembuangan. Dia yang memerintahkan untuk memungut, bahkan sudah dikasih oleh Tuhan untuk memperhatikan orang-orang Lewi. Kalau kita baca saudaraku tidak perlu kita baca ayatnya di sana. Dia perintahkan supaya mereka memperhatikan orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan pekerjaan Tuhan itu terus berkelanjutan
dan ya terjadi kegerakan rohani walaupun di tengah-tengah banyak kesulitan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di tengah-tengah banyak kesulitan. Saya memiliki ayat emas dalam Alkitab. Dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Ayat yang pertama dan ketiga. Coba kita baca. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat pertama dan sampai ketiga. Puji Tuhan. Mari kita baca. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? 2 Korintus pasal 8 ayat pertama. Ini luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. 2, 3, ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan. Jemaat di Makedonia, ini jemaat yang luar biasa. Walaupun mengalami ujian, pencobaan yang sangat berat, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Philadelphia-nya terus hangat. Cintanya kepada Tuhan tidak pernah surut. Melayani Tuhan di tengah-tengah banyak pergumulan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa saudaraku. Ya. Bahkan mereka berkata ayat yang selanjutnya. Kita baca dulu ini. Mereka menawarkan diri. Ya, ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi mereka selalu mencari kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Maka saudaraku, jemaat ini jemaat yang sangat diberkati. Saya yakin juga jemaat di tempat ini kita semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kita sudah mungkin banyak praktekkan ini. Tapi mari kita tingkatkan lagi. Supaya betul-betul kita dipersiapkan masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Betapa mahal harga keselamatan itu. Saya yakin kuasa Roh Kudus akan terus menguatkan kita. Memberikan kita kemampuan. Sebab dalam kitab Filipi tadi pasal 2 ayat yang ke-13. Tuhanlah yang memberikan kemauan dan kerelaan. Saudara pun datang beribadah hari ini karena Tuhan memberi kemauan. Amin. Saudara bisa berkorban karena Tuhan memberikan kemauan. Sepanjang masih Tuhan gerakkan kita. Ini berkat kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kita ini terus menjadi penyembahan. Menenangkan yang bau harum bagi Tuhan. Firman Tuhan tidak harus banyak sampaikan hari ini. Mari kita datang. Kita bersyukur. Kita bangga memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan. Pujian dan syukurku. Kita bersyukur. Kita datang memuji dan menyembah. Sebab Dia Allah yang dahsyat luar biasa bagi kita.
jiwa dan roh kami bawa kepada Tuhan. Kami rindu hidup kami menenangkan hati-Mu. Kami rindu hidup kami menjadi persembahan yang menenangkan hati Tuhan. Tolong kami setiap pribadi, supaya kami tetap memikirkan perkara yang di atas, di mana Engkau telah duduk di sebelah kanan Bapa. Engkau telah mempersiapkan tempat bagi kami, supaya satu kali kami berada bersama dengan Tuhan. Sebabnya Tuhan, tolong kami. Kami harus melewati banyak pergumulan. Mampukan kami tetap belajar taat dan setia sampai kedatangan-Mu kali yang kedua ya Tuhan. Biarlah hati kami terus dikerjakan oleh firman-Mu. Roh-Mu memenuhi kami, Roh-Mu menguasai hidup kami ya Bapa, membawa kami masuk dalam rencana Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Tolong setiap umat-Mu dalam segala pergumulan hidup, pergumulan nikah, rumah tangga, pergumulan masa muda, pergumulan segala hal apapun yang Tuhan izinkan. Biar kami terus Tuhan, haleluya, berada di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami mampu berkemenangan melewati semua apapun yang Tuhan izinkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua pelayan-pelayan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kau tetap menghibur, menguatkan, Kau memberikan semangat dan gairah bagi kami, terutama terus melayani Tuhan sampai kedatangan-Mu kali yang kedua ya Bapa. Kami mau dipersiapkan oleh Tuhan, menyongsong Engkau datang kembali. Bapak, kami doakan juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta John Soslitonga. Kau tolong hamba-Mu, kami pertaruhkan beliau, tetap berikan kesehatan, kekuatan, perpanjangan umur, bahkan terus kemampuan dari Tuhan dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan, baik yang ada di kota Batam sekitarnya, baik yang ada di Tanjung Uban, di tempat-tempat yang lain. Tuhan pakai terus beliau, Tuhan terus gunakan menjadi alat di tangan-Mu ya Bapa. Baik gerak pembangunan tubuh Kristus yang terus kami rindukan, mempersiapkan gereja Tuhan, menyongsong kedatangan-Mu. Kau pakai hamba-Mu dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan. Berkati Ibu Gembala sebagai penopang, berkati anak dan menantu, bahkan cucu, berkati keluarga besar hamba-Mu, bahkan semua yang melayani bersama dengan hamba-Mu tetap ada dalam perhatian Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang digembalakan semuanya ada dalam perhatian Tuhan. Pelayanan yang Tuhan masih izinkan terus berkelanjutan dalam masa new normal ini, biarlah Tuhan pulihkan. Terutama kami berdoa buat bangsa negara kami, pemerintahan Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya dan semua Tuhan pejabat negara yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan perpanjangan umur, sehingga dalam mengelola, dalam menangani segala situasi apapun yang ada, Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga daerah Bintan Utara dan Tuhan Tanjung Uban ini, Tuhan memberkati, semua ada dalam perhatian-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat firman-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Hamba-Mu juga mohon kemurahan Tuhan untuk pelayanan kami yang ada di pulau-pulau yang masih terpencil. Tuhan tolong mampukan kami terus bertahan dengan ketaatan, mengasihi, melayani Tuhan, melayani, mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan tolong taruh di hati kami cinta-Mu senantiasa berkobar-kobar, sehingga kami siap sedia menambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar sore ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah umat-Mu kalau kami kembali dari tempat ini. Biarlah anugerah kasih-Mu melimpah atas kami sekalian. Pujilah Tuhan, kami akan terima berkat
bahkan sebelumnya setiap korban-korban jemaat yang sudah mereka bawa kepada Tuhan, balaskan berlipat kali ganda dan buka jalan untuk setiap usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Dan biarlah kami buka hati kami terima berkat yang besar daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, terimalah berkat yang besar dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja, cinta kasihnya Allah Bapa dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, menghibur, menguatkan saudara mulai saat sore ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Haleluya. Salam-salaman, sampai jumpa.